Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton, kita bertemu kembali dalam kupasan nagari. Nagari tidak tumbuh begitu saja, tentu dia memiliki proses. Nah, bagaimana pertumbuhan nagari di Minangkabau? Simak penjelasan saya berikut ini. Asal pertumbuhan nagari. Sebuah nagari tidak timbul begitu saja, melainkan melalui pertumbuhan. Pada mulanya ada yang disebut tarata, dusun, dan koto. Selanjutnya menjadi sebuah nagari. Pepatah adat menyatakan tarata mulu dibuek. Sudah tarata menjadi dusun, sudah dusun menjadi koto, sudah koto menjadi nagari. Tarata asal katanya dari tata, yang berarti membuat. Yang dibuat adalah tempat tinggal. Tempat yang disebut tarata berdiri pondok-pondok tempat tinggal. Sebagai pimpinan dari tarata disebut kepala tarata atau tuo banjar. Perkembangan dari tarata adalah dusun. Orang yang tinggal dalam sebuah dusun telah mempunyai peraturan-peraturan hidup bermasyarakat. Pada dusun belum ada rumah gadang. Sebagai pimpinan dari dusun disebut kepala dusun atau tuo dusun. Perkembangan dari dusun adalah koto. Menurut para ahli, koto berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu kuta. Kuta berarti suatu tempat yang dipagar dengan bambu berduri atau dilingkari dengan tanah dan batu. Mungkin tujuannya dahulu untuk membentengi rakyat koto dari gangguan luar. Pada saat sekarang tidak dijumpai lagi koto yang dikelilingi oleh bambu berduri. Pada sebuah koto sudah terdapat kumpulan rumah gadang yang didirikan berdekat-dekatan dan masing-masing mempunyai pekarangan. Pada mulanya, sebuah koto didiami oleh orang-orang yang dari sebuah pari, dari nenek yang sama. Kemudian ada juga pendatang baru untuk bertempat tinggal, namun harus seizin dari penduduk koto terdahulu. Gabungan dari koto merupakan nagari. Penduduk yang tinggal dalam suatu nagari merupakan satu kesatuan masyarakat yang berdasarkan kebudayaan dan ikatan batin. Pada saat sekarang, terdapat 543 nagari di Sumatera Barat. Kesemua nagari ini telah didirikan berabad-abad yang silam. Tiap nagari mempunyai pemerintahan sendiri secara adat dan mempunyai wilayah serta batas-batas tertentu. Syarat berdirinya sebuah nagari. Menurut Undang-Undang Nagari yang dikemukakan dalam Tambo, menyebutkan sebuah nagari haruslah mempunyai syarat-syarat sebagai berikut. Baampe suku atau suku Sako, Babalai Bamusaji, Barumagadang, Lumbong Bapering, Basawa Baladang, Balabua Batapian, Bagalanggang Pamedanan. Dapat dikatakan sebuah nagari sekurang-kurangnya terdapat 4 buah suku. Umpamanya ada suku Koto, Jamba, Piliang, Caniago. Bila kurang belum mempunyai syarat-syarat dikatakan nagari. Babalai maksudnya dalam nagari itu harus ada balai atau tempat bermusyawarah bagi nenek mama. Bila balai itu di tempat terbuka, seperti susunan batu tempat duduk bersidang, disebut balai nan bapane atau medan nan bapane. Ada pula tempat persidangan yang dibangun seperti rumah adat. Ini dinamakan balai nan balindong atau medan nan balindong, karena yang mengadakan musyawarah berada dalam sebuah ruangan. Musaji lambang agama yang mempunyai pengertian bahwa penduduknya harus orang yang beragama
dan tidak mementingkan kehidupan dunia semata-mata. Tersimpan di sini masyarakatnya beragama Islam. Ini merupakan syarat mutlak dari seorang Minang. Kemudian, baru Magadan maksudnya ada tempat tinggal bagi orang-orang kaum keluarga di samping digunakan untuk upacara-upacara adat dan lumbung tempat menyimpan padi, sawaladang sebagai lambang kemakmuran. Balabuah Batapian maksudnya pada nagari ada jalan untuk sarana perhubungan bagi masyarakatnya. Bagalanggang Pamedanan maksudnya sebuah nagari ada tempat keramaian bagi anak nagari sebagai sarana hiburan. Batapian Tampik Mandi maksudnya bahwa masyarakat nagari hendaknya menjaga kebersihan dan kesehatan. Dari syarat-syarat nagari yang dikemukakan tersebut, rupanya semenjak dahulu orang Minangkabau telah memikirkan hidup masyarakat yang sejahtera lahir dan batin. Hal ini diungkapkan dengan kata-kata bumi sanang, padi menjadi, padi masak, jagung mengupiah, antimun mengarang bungo, tarana bakabang biak, nagari aman santoso. Kemudian kita masuk ke dalam struktur pemerintah nagari. Untuk membicarakan struktur pemerintah nagari, mari kita perhatikan bidal adat yang menyatakan anak gadih mengarik kuku, pengarik pisau sirawi, kaparawi batuang tuwo, tuonyo elok kalantai, nagari bampik suku, suku babuah parui, kampung batuwo, rumah batung ganai. Susunan sebuah nagari. Pertama, sebuah nagari terdiri dari beberapa suku. Sekurang-kurangnya harus ada 4 suku. Tiap suku dipimpin oleh seorang penghulu atau kampik suku. 2. Sebuah suku terdiri dari beberapa kampung. Kampung dikepalai oleh seorang tuo kampung. Pangkat tuo kampung berpangkat penghulu juga, yaitu penghulu tuo kampung. Menguasai sejumlah harta pusaka kampung dalam lingkungan suku yang bersangkutan. 3. Sebuah kampung terdiri dari beberapa kaum atau payung dikepalai oleh seorang penghulu disebut penghulu andiko. Menguasai sejumlah harta pusaka kaum mama kepala waris dalam lingkungan kampung yang bersangkutan. 4. Sebuah kaum terdiri dari beberapa parui dan sebuah parui diketuai oleh seorang tungganai, yaitu seorang laki-laki tertua dalam parui yang bersangkutan. Menguasai sejumlah harta pusaka dalam lingkungan kaum yang bersangkutan yang menghuni sebuah rumah gadang. 5. Anggota pari-pari itulah yang disebut anak kemenakan. Garis keturunan berlaku melalui garis matrilineal. Harta pusaka yang berlantak sepadan pada mulanya hanyalah antara suku dengan suku. Sedangkan antara kampung dengan kampung adalah batas garapan ulayat. Oleh sebab itu disebut suku berlantak atau berbatasan, basupandan atau basisian, dan suku nan basako serta suku nan babuah parui. Nagari di Minangkabau sejak dahulu sampai sekarang berjumlah 543 nagari. Tiap-tiap nagari mengurus dirinya masing-masing dengan ungkapan adai salingka nagari. Maksudnya, tiap-tiap nagari berdiri dengan adatnya. Bila terjadi suatu permasalahan dalam nagari tersebut, diselesaikan oleh nini mamak yang ada dalam nagari tersebut tanpa ikut campur tangan nagari tetangganya. Dengan kata lain, tidak baangok kalua badan. Di samping itu, ada pula yang disebut kesatuan adat beberapa nagari, yaitu yang seadat selembago seperti Ampe Angke Canduang, Dobale Koto, Koto Sabalah, dan sebagainya.
Cara hidup berkampung yang terdiri dari beberapa kaum dan parui diikat dengan tata adat sebagaimana dinyatakan Singo Bagisya halaman salalu sawah sapa matang ladang sabintala basasok bajarami batunggua banabuangan bapandam pakuburan, dengan arti kata seorang sekampung saling bertetangga, saling berdampingan, sawah ladangnya masing-masing jelas asal-usulnya, dan adalah orang-orang yang mempunyai pandam pakuburan. Dari uraian kita dapat diambil kesimpulan bahwa tingkatan atau struktur nagari dari bawah adalah parui, kaum, kampung atau suku kecil, suku, dan barulah nagari. Persoalan yang ada dalam parui diselesaikan oleh anggota parui yang dipimpin oleh Tungganai. Masalah dalam kaum dibicarakan oleh penghulu andiko dengan anggota kaumnya. Bila tidak selesai persoalan dalam kaum, akan dibawa ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu ke dalam sidang tua kampung. Dan bila tidak selesai juga, akan dibawa ke tingkat yang lebih tinggi, ke kerapatan penghulu suku yang dipimpin oleh datuk kampik suku. Begitulah seterusnya sampai kepada kerapatan nagari. Kerapatan nagari dihadiri oleh penghulu-penghulu suku yang ada dalam nagari. Di sini berlakulah biang batu buat dan gantian putih dari hasil sidang kerapatan nagari. Hasil sidang keputusan kerapatan nagari disampaikan kepada masyarakat atau kepada penduduk nagari melalui penghulu-penghulu suku atau menurut struktur atau tingkatan keberadaan masyarakat sebagaimana yang telah disebutkan. Sistem ini disebut berjanjang naik bertangguh turun karena harus melalui tingkatan-tingkatan yang sudah diatur oleh adat. Akhirul kalam, semoga penjelasan saya bermanfaat bagi kita semua dan generasi Minangkabau seluruhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.